Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa konflik di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan segitiga kekuatan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, seperti sebuah lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya? PBB berulang kali menggelar sidang, ratusan perjanjian gencatan senjata dirundingkan, namun perdamaian sejati tidak pernah benar-benar terwujud. Bagi mata awam, ini mungkin hanya masalah perebutan wilayah, minyak, atau pengaruh politik regional. Namun, jika kita membedahnya melalui kacamata eskatologi Islam, khususnya menggunakan metodologi analitis dari pakar dunia, Syekh Imran Hussein, kita akan menyadari satu hal yang mengerikan. Perdamaian sejati di antara mereka adalah sebuah kemustahilan geopolitik. Mengapa? Karena panggung dunia hari ini digerakkan oleh satu bahan bakar utama, yaitu kemunafikan sistemik global. Di pembahasan kali ini, kita akan membongkar topeng diplomasi internasional, melihat bagaimana membuat akhir zaman, menjelaskan kemunafikan ini, dan menjaga sistem dajjalik sengaja merancang agar kedamaian sejati tidak akan pernah lahir dari rahim politik modern. Sebelum kita bahas lebih dalam, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu, like pembahasan ini, dan share ke teman-teman atau keluarga Anda agar pembahasan ini bisa memberikan manfaat dan membuka wawasan lebih banyak orang. Mari kita bedah aktor yang pertama dan kedua dalam segitiga ini, Amerika Serikat dan Israel. Syekh Imran Hussein selalu menekankan bahwa musuh utama umat manusia di akhir zaman adalah sebuah aliansi global yang kokoh, yaitu aliansi Anglo-American Zionist. Disinilah letak akar kemunafikan terbesar. Secara lahiriah di layar kaca, Amerika selalu memosisikan dirinya sebagai penengah, pembawa demokrasi, dan penegak hukum internasional. Namun di balik meja, pasokan senjata, dana miliaran dolar, dan hak veto diplomatik terus mengalir tanpa henti untuk menyabotase keadilan di tanah Palestina. Dalam eskatologi Islam, fenomena ini sangat selaras dengan konsep tatanan dunia dajjalik, sebuah sistem global yang matanya buta sebelah. Mereka menyerukan perdamaian dunia, tetapi industri militer mereka hidup dari peperangan. Al-Quran telah menggambarkan karakter ini dalam surah Al-Baqarah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Perjanjian damai yang ditawarkan oleh aliansi barat sejatinya hanyalah ilusi kemunafikan untuk mengundur waktu dan memperkuat cengkeraman kekuasaan mereka di tanah suci. Sahabat, mari kita beralih ke aktor ketiga, Iran. Di media-media arus utama barat, Iran selalu digambarkan sebagai ancaman terbesar bagi perdamaian. Sebuah kekuatan nuklir yang menakutkan yang harus diperangi. Di sisi lain, internet juga dipenuhi oleh pengamat eskatologi amatir yang menyalahgunakan hadis tentang 70.000 Yahudi dari Asfahan yang akan menjadi pengikut Dajjal untuk menuduh bahwa bangsa Iran saat ini adalah tentara Dajjal. Namun, Syekh Imran Hussein meluruskan kemunafikan narasi ini
Beliau mengingatkan bahwa hadis tersebut merujuk pada fase masa depan saat Dajjal sudah muncul fisik, bukan konformitas politik hari ini. Kemunafikan yang sebenarnya terjadi di tingkat media global, narasi ancaman Iran sengaja dibesar-besarkan oleh Amerika dan Israel agar negara-negara Arab sekutu berat ketakutan sehingga mereka terus membeli senjata bernilai miliaran dolar dari pabrik-pabrik barat. Ketegangan ini sengaja dipelihara. Blok barat takut jika konflik ini mereda, sebab jika Timur Tengah damai, Amerika tidak punya alasan lagi untuk menancapkan kuku militer dan mengontrol jalur minyak di Teluk Persia. Ketegangan konstan dengan Iran adalah kebutuhan eksistensial bagi Barat untuk membenarkan tindakan ekspansif mereka. Lalu, mengapa perdamaian sejati benar-benar dikunci dan dibuat mustahil oleh sistem dunia saat ini? Jawabannya ada pada ketakutan Barat terhadap nubuat akhir zaman mengenai aliansi umat Islam dengan kaum Rom. Menurut analisis tajam Syekh Imran Hussein, kaum Rom yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman bukanlah Barat sekuler atau NATO, melainkan Kristen Ortodoks Timur yang saat ini berpusat di Rusia. Saat ini, Iran secara geopolitik berdiri teguh dalam aliansi strategis bersama Rusia dan Tiongkok untuk melawan dominasi sistem keuangan internasional berbasis riba yang dikendalikan oleh Amerika dan sekutunya. Jika terjadi perdamaian sejati yang adil di Timur Tengah, maka umat Islam di wilayah tersebut akan bersatu dan menyadari bahwa kekuatan finansial dolar bisa diruntuhkan. Oleh karena itu, aliansi Zionis akan selalu menyabotase perdamaian. Mereka menggunakan kemunafikan diplomatik, berpura-pura menegosiasikan perjanjian nuklir atau traktat perdamaian. Padahal tujuan aslinya adalah memecah belah internal umat Islam menjadi kubu-kubu yang saling bermusuhan. Dunia sedang digiring ke dalam kondisi yang disebut dalam hadis sebagai fustatul munafiqin, kemah kemunafikan global, di mana hukum internasional hanya tajam kepada negara-negara berkembang, namun tumpul kepada elit penguasa dunia. Sahabat beriman, analisis eskatologi dari Syekh Imran Hussein membuka mata kita bahwa konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran adalah bukti nyata betapa rusaknya moralitas politik akhir zaman. Jangan pernah berharap pada janji perdamaian yang keluar dari mulut para pemimpin global yang sistem ekonominya berdiri di atas tiang riba dan penindasan. Tugas kita hari ini sebagai umat muslim bukanlah menjadi penonton yang mudah diadu domba oleh narasi media, melainkan menyadari bahwa akhir zaman adalah fase pembersihan topeng-topeng kemunafikan internasional ini perlahan-lahan sedang dikupas oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perkuat keimanan, hentikan perselisihan internal di antara sesama muslim dan fokus mempersiapkan diri secara spiritual menghadapi benturan besar yang sesungguhnya di masa depan. Bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini ke seluruh media sosial Anda agar kita bisa terus berbagi literasi eskatologi yang jernih. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berkilau, para penguasa melempar senyum palsu. Piagam perdamaian digubah indah, namun di balik tirai darah meluap merah. Poros barat berkhotbah tentang keadilan sambil menggenggam erat pasokan senjata.